Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family. Kali ini saya sama Pak Tito pengen ngebahas soal mata traders Surabaya. Ya dong? Iya dong. Mata Trader Surabaya. Mata Trader Surabaya adalah program di mana Bapak ngasih lihat account real tradingannya Bapak. Benar? Benar. Benar. Dan di situ Bapak bilang bahwa resikonya cuma 0,1%. Iya. Benar kan? Iya benar kan, sama-sama bisa lihat. Resiko saya hanya 0,1%, 0,2%. Tapi saya sebulan bisa membukukan 2-5%. Nah, tapi setelah acara, setelah bubaran nih, kan ramai itu pada berkerumun keluar kan. Terus saya kan lagi muter-muter. Ada nih pas lagi lewat, kedengeran. Itu 0,1. Kalau resikonya 1%, berapa tuh profitnya? Berapa tuh profitnya? Iya ya, coba kalau 1% ya. Itu kedengeran beneran Pak. Kayak ada satu grup lagi ngobrolin itu, kayak lagi ngegosipin gitu. Iya. Gimana? Gimana apanya? Karena setelah saya mendengar itu cukup kepikiran ya. Iya juga ya. Si Bapak kenapa nggak dijadiin 1% aja ya? Itu 0,1 loh. Iya. Cuman jadiin 1. 5%-nya 1M. Kalau 10 kali lipat 10M. Wih, berarti profitnya 50%. Nah, Iya. pasti itu yang ada di bayangan teman-teman. Iya, ngomongin profit mah enak. Yang jelas kan saya pengen tahu. Kenapa nggak 1%? Alasannya apa? Iya benar kan? Itu kan kalau ngomongin profit. Iya. Ayo coba kita ngomongin loss. Benar kan? Kalau saya loss-nya 5%, Iya. 1M. Loss-nya 50%. Iya. Benar kan? Benar. Itu gini benar. Itu maksudnya itulah kenapa saya bilang bahwa account makin besar, modal makin besar, pasti resiko yang makin dikecilin. Iya benar. Itu pasti. Gitu kan, karena aduh, saya nggak tahu persis sih, tapi saya yakin. Apa tuh? Mau dibilang orang udah konglomerat sekalipun, toto hilang 10M, hilang belasan M. Begitu aja dalam sebulan. Iya. Ya kesel juga, Bel. Kepikiran juga pasti. Oke, kesel juga. Benar dong. Kepikiran juga. Ya sementara gini, sementara oke lah, anggap modal 20-an M. Loss-nya 1M. Andai kan pas kita ngomong loss nih, kita ngomong loss. Kan jadinya oh ya biasa aja. Iya. Tapi sih. begitu angkanya 10 kali lipat. Oh, lain cerita. Jantungan sih. Jantungan. Ya, Jantungan. kita nggak usah ngomongin M lah. Kita ngomong angka yang normal-normal aja. Kita ngomongin normal-normal aja, pakai angka yang gampang dihitung. Ya. Yang 10.000, modal 10.000. Oke. Oke. Kalau modal 10.000, pakai resiko misalkan 0,1 lot, berarti 1%. Ya. Gitu kan? Oke, profit 5%. Ya biasa aja. Biasa aja. Loss 5% juga biasa aja. Iya biasa aja sih. Bener kan? Benar. Jadi modal sebesar-besarnya, semakin besar kenapa resiko harus makin kecil? Kenapa? Ya tujuannya nggak jauh-jauh untuk kontrol resiko dong. Untuk memanage resiko. Iya. Aduh, sulit juga sih. Jangan ngomong gitu, maksudnya gini. Kita bicara yang lebih gede lagi deh sekalian. Hedge fund. Iya, oke. Hedge fund di seluruh dunia. Yang udah top-topnya banget. Kenapa sih profitnya kok cuma setahun 30%, 40%, bahkan yang top-topnya 60% tuh udah besar banget. Kenapa? Karena resiko yang dipakai sekecil mungkin. Iya. Benar kan? Iya. Jadi semua pasti begitu. Dan kalau waktu apa ya di sisi saya nggak tahu persis lah hedge fund mikirnya apa. Tapi kalau di sisi saya, di sisi saya kan untuk kontrol risiko, untuk kontrol psikologi. Nah itu nih, ini yang dari tadi ngeganjel nih, yang nggak keluar di mulut saya. Agak nggak apa ya, rada ganjel aja, nggak masuk akal buat saya. Masa ya, Pak, bapak banget trading udah tahunan. Terus maksudnya kan begitu-begitu udah biasa dong. Teorinya
Iya kan? Logika saya begitu. Iya. Iya gitu maksudnya. Mental ya mental, psikologi ya psikologi. Mm. Manusia ya manusia, Bil. Iya benar. Gini. Sekarang itu apa yang kemarin ditunjukin untuk benar-benar ngasih lihat ke teman-teman. Iya. Bahwa, ini loh, saya berani ngomong di mata trader, emang Iya. saya praktekin. Benar. Kita sama-sama lihat apa yang diajarin di mata trader. Bukan ngomong sering lagi polanya muncul. Iya. Sering banget. Iya, iya benar. Itu tradingnya setiap hari pasti ada Iya. di berbagai macam pair. Iya benar. Yang berarti risikonya semakin besar. Sebenarnya iya. Di kacamata saya. Iya. Sehingga harus makin saya kecilin. Iya. Gitu kan? Benar. Karena ujung-ujungnya apa ya? Kita namanya trading, musuhnya itu kan selalu cuma dua. Apa tuh? Musuhnya selalu cuma dua. Saat kita masuk ke area greed atau serakah atau tamak, Iya. atau saat kita masuk ke area fear, takut. Iya. Kan? Dan cara kita mengontrol adalah ya jangan sampai mata kita nih ngeliat yang enggak gitu loh. Tapi kan ya baik lagi kan udah tahu. Biarpun matanya ngelihat. Iya. Itu teorinya, Bil. Itu teori lagi-lagi nih. Iya. Oke, kita nggak usah ngomongin account saya lagi. Iya. Kita pakai angka tadi ya, 10.000 ya. Oke. 10.000 misalkan pakai modal, pakai resiko 1%. Oke, kalau 10.000 1% masih cuek lah. Masih tergolong kecil. Iya. Gitu kan. Tapi kalau dananya sampai sebesar saya, yakin mau pakai 1%. Kan itu. Iya. Gitu kan. 10.000 pakai 1%. Udah? Terus kita bicara nih, profit. Iya. Profit 5%. Iya. Ya kan 0,1 lot profit 5%. $500. Iya. Biasa aja dong. Bisa aja. Euforianya nggak ada. Normal aja sih. Ya kan? Iya. Yang ada cuma oke profit. Iya. Bulan depan oke profit. Gitu dong. Mhm. Bayangin kalau 10.000 kita pakai 1 lot. Iya. Pakai 1 lot berarti profitnya 10 kali lipat dong. Iya. Ya kan? Iya. Ih, profit 5.000 Mantap. dalam sebulan. Iya. Dalam sebulan nih. Iya. Itu euforianya pasti meluap-luap nggak karuan. Iya. Dan Iya. Iya. inilah saat kita masuk ke area greed. Itu yang dibilang kalkulatornya mulai jalan tuh. Kalkulatornya mulai jalan, Iya. mulai berfantasi. Iya. Kan? Berarti kalau setiap bulan kayak gini gimana ya? Iya. Kalau pairnya saya tambahin mungkin bisa cuma 2 minggu nih. Iya benar. Kalau modalnya saya besarin lagi berapa nih? Kemana-mana mah kalau itu mah. Udah Pak. kemana-mana. Iya. Kenapa sih pikiran kita bisa lari kemana-mana? Iya nggak jauh-jauh Pak. Greed kan? Berasa. Berasa. Iya. Dalam artian profit terlalu besar pun Iya. sebenarnya bahaya. Profit terlalu besar pun sebenarnya bahaya. Iya. Betul dong? Iya. Karena dengan mudahnya kita akan lupa dengan segala teori yang kita pelajarin. Tiba-tiba psikologi keganggu, mental goyang, kita pengen lebih yang enggak. Iya. Akhirnya kita mencari cara yang enggak. Iya. Ini kita baru ngomong profit nih. Iya. Iya juga. Ya juga. Ayo kita ngomong loss sekarang. Takut dong kalau Ayo gitu. kita ngomong loss sekarang. Iya. Modal 10.000 kita akan 0,1 lot. Iya. 1% kan? Iya. Loss. Iya. 500. Loss 5%. Nggak masalah kalau itu. Pasti kan kita ngeliatnya, masih 9.500 kok. Masalah kalau itu. Bener kan? Iya. Ya sudah, kita akan ngerasa jauh lebih aman, akan ngerasa jauh lebih bisa mengendalikan situasi. Iya, benar. Bener kan? Benar. Modal 10.000 pakai 1 lot sekarang. Loss 5.000 berarti. Iya. Benar. Bener kan? Benar. Apa iya nggak panik? Panik lah. Apa iya nggak ketakutan? Iya. Pasti kan mulai, aduh trade berikutnya kalau loss gimana ya? Iya. Apa saya harus pakai metode yang kemarin ya? Nah. Atau saya ganti metode ini ya? Ini nih. Atau pas kemarin saya loss ternyata sebelah signalnya profit. Iya. Apa saya ikutin aja signal sebelah ya? Iya, benar. Tiba-tiba segala hal yang kita pelajarin buyar juga loh. Semuanya jadinya nongol lagi ya? Semuanya nongol lagi kebiasaan-kebiasaan lama Iya. yang udah bener ya Iya. kan? Jadi rusak semua Iya. karena kita masuk area fear. Iya, Kali ini. benar. Maka dari itulah harus terkontrol. Harus terkontrol dan kenapa modal besar Iya. tapi gunanya risiko kecil. Iya. Gitu karena kalau orang mikir ya kalau pakai lotnya 0,1 udah aja modalnya dikecilin. Iya juga. Bener dong? Dikecilin berapa? 1.000. 1.000. 1.000 masih cukup kok mencet 0,1. Bener kan? Iya, benar. Sama nih, loss 5%. Loss 500.
Iya. Loss 500 saat kita modal 10.000 sama kita loss 500 saat kita modal 1.000, rasanya beda jauh. Benar. Karena tadi kita dari ngeliat 10.000, Iya benar. Saya loss 500 saya masih punya 9.500. Iya. 1.000 saya loss 500. Iya. Kita kan lihatnya, sisa 500 doang nih. Karena kita menyadari ada pembandingnya ya, Pak. Iya, berapa yang di loss dan mulai dari berapa modalnya gitu kan? Betul. Nah itu yang saya maksud mata kita sebenarnya. Mata kita ini jahat loh kalau untuk urusan ngerusak psikologi. Iya. Semua, bukan semua lah, mayoritas yang urusannya sama psikologi pasti semua berawal dari mata. Iya. Dari mata turun ke hati. Benar. Bener kan? Benar. Melihat profit kegedean dari mata turun ke hati. Euforia, pengen lebih. Iya, Akhirnya bikin teori yang enggak. Benar. Loss berlebihan dari mata turun ke hati. Ketakutan, panik, cari-cari metode yang enggak. Iya. Cari signal yang enggak. Sama semuanya. Dua-duanya jantungan sih ya. Dua-duanya jantungan. Beda aja sensasinya. Bener kan? Benar juga, benar. Itu, gila, kita nggak usah ngomong trading deh, kita ngomong yang lebih simpel deh. Kita ngomong, misalkan trading, taruhlah teman-teman, oh enggak, saya belum pernah ngalamin itu. Oh, gitu kan. oke. Kita ngomong yang lebih simpel, dan saya yakin ini pasti semua ngalamin. Ya. Ceritanya kita berdua mau jalan-jalan, Bill. Oke, kemana nih? Kita berdua mau jalan-jalan ke Bandung aja lah, nggak usah jauh-jauh. Bandung. Ke Bandung, Bill bawa duit lebih. Bill bawa duit 10 juta. Kita mau ke Bandung 3 hari 2 malam. Banyak tuh 10 juta. Bill bawa 10 juta. Banyak Ya kan? Saya mikirnya, Bandung doang kayaknya 1 juta cukup lah. Oh, oke. Udah dong. Ya. Nyampe Bandung, pasti kita makan dulu dong. Ya, makan. Ya, orang kita makan batagor lah. Heeh. Gitu. Biasanya makan juga nggak dihitung dulu nih kalau makan pertama pasti kita nggak akan hitung. Iya, benar. Ya kan? Oke, pesen makan aja. Ya. Habis itu, nanti bawa cemilan deh buat di hotel. Nah. Beli lagi dong. Iya. Nyampe hotel, bayar hotel. Iya. Bener kan? Heeh. Mulai makan malam. Iya. Makan malam di kafe. Iya. Udah. Iya. Besokannya mulai giliran mau makan lagi. Iya. Makan lagi, pas bayar nih. Iya. Pas bayar kan, saya ngeliat nih. Aduh, tinggal 3 lembar. Seperti itu sering terjadi saat muda dulu ya. Satu si kuliah gitu ya. Iya. Kepepet nih. Iya. Iya benar. Tinggal 3 lembar nih, gimana nih ya? Iya. Dari makan yang tadinya nggak ngeliat harga jadi ngeliat harga loh. Iya. Ya kan? Dari makan tadinya nggak nanya dulu mau makan di mana jadi nanya. Iya benar. Makan di mana? Benar. Emang di situ makan berapaan? Benar kan? Insecure. Nah, masuk ke area fear, Iya insecure. benar. Kita mulai nanya berapaan situ? Oh, kayaknya cukup deh. Iya. Ya udahlah nanti makan kuranginnya dagingnya 2 deh. Bisa. Udah. Habis itu nggak tahu harus isi bensin. Iya. Bener kan? Iya. Ya udah isi bensin 50.000 aja dah cukup kali. Mesti tetap ditaker. Iya dong. Iya benar. Udah isi bensin 50.000 nanti giliran nyetir diliatin terus indikator bensinnya tuh. Nyampe nggak ya ini ke Jakarta? Gasnya ya? dipirit nggak boleh boros. Nah, nyampe nggak nih ke Jakarta nih? Iya. Rasa fear itu terus muncul. Iya. Bener kan? Iya benar. Ini kan sama kayak kita pakai modal mepet. Iya sih. Pakai risikonya sama. Makan kita sama semua loh. Iya. Ya kan? Yang kita jajan sama semua loh. Iya. Kita pakai modal mepet, timbul rasa was-was, timbul rasa panik yang akhirnya mulai yang enggak mikirnya. Benar. Sama persis sama trading. Dan orang suka anyut di awal ngerasanya cukup. Di awal rasanya cukup teorinya. Iya benar. Terus Setelah saya hitung dari awal, cuma 3 hari kok. Iya, lupa kita beli batagor, Iya, bener. lupa kita toto jajan. Kan gitu. Iya benar. Benar kan? Benar. Persis kan? Persis. Itu yang saya maksud. Modal, ya kan? Oke, resiko kita boleh kecil, tapi modal jangan dibikin kecil. Iya. Panik kita. Benar sih. Susah kita ngontrol risikonya. Benar. Gitu. Yang kedua sekarang kita masih bicara Bandung. Iya. Kita masih bicara Bandung. Keuntungan dari kita tetap menjaga modal tuh apa sih? Apa? Ya kan modal tetap kita jaga, selalu megang duit lah istilahnya. Iya. Gitu kan? Heeh. Andai kan pas kita lagi sama-sama di Bandung, tahu-tahu ada sepatu. Sepatu yang kita sama-sama suka, Bill. Oke. Sepatunya diskon lagi. Mantap. Ukuran sama lagi. Ukuran sama lagi. Wah. Waduh. Terus? Udah dong. Bill nggak tanpa pikir panjang dong. Oke, bungkus. Nah, Oh, kan sih cukup. saya gigit jari dong. Coba bawa lebih. Bener kan? Iya lagi. Jalan lagi, jaket nemu bagus. Iya lagi. Iya kan? Iya. Ukuran pas juga. Heeh. Oke, bungkus. Saya mau pinjem kok ukuran beda. Bener ya? Bener kan? Iya juga. Dalam artian saat kita selalu prepare for the worst tadi.
Awal. Iya, Prepare for the worst itu kita ngomong resiko nih. Iya. Tapi juga kita prepare for the best. Prepare for the best, ya. Ya kan, prepare for the worst, prepare for the best. Iya. Dalam skenario kita ke Bandung, berarti Bill prepare for the best. Iya. Akhirnya kita nggak miss opportunity. Kita nggak kehilangan momen. Di saat ada benar-benar momen itu, ya belum itu berulang lagi loh. Iya. Sepatu diskon, ukuran ada. Iya benar. Oh susah banget dong. Susah. Benar kan? Benar. Kita bicara trading sekarang. Ada nggak sih momen-momen kayak begitu? Itu yang saya nggak tahu. Oh sangat ada Bill. Ada. Sama munculnya nggak jelas kapan. Nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita prediksi. Oh gitu. Aduh, waktu USD CHF Swiss franc drop tiba-tiba 1.800 pips. 1.700 sampai 1.800 lah. Lalu GBP USD juga pernah drop banget, dalam banget. Iya. Gold juga pernah drop dalam banget. Heeh. Itu sebenarnya opportunity. Kenapa? Nanti semua boleh sama-sama cek di market. Boleh sama-sama lihat di chart masing-masing. Broker manapun juga. Sama. Saat harga drop, kan itu kisaran paling 1.500, 1.800 sampai 2.000 pips lah. Dalam sekejap harga balik lagi. Surut, cepet banget baliknya. Di candle yang sama, bisa jadi sama-sama candle H1, balik langsung cepet banget. Oh di situ letak opportunity-nya sebenarnya. Itu letak opportunity. Oh. Bener dong? Karena saat harga drop, emang yang ngelihat saya doang, emang ngelihat Bill doang. Iya. Satu dunia Bill ngelihat harga yang sama. Nah terus kenapa? Emangnya berapa persen manusia yang akan, aduh, jangan-jangan masih drop lagi? Oh. Mayoritas. Iya, saya paham. Mayoritas manusia justru akan berpikir udah 2.000 pips mau berapa lagi sih? Iya. Dibeli dong. Iya. Makanya harganya dalam sekejap bisa balik lagi. Makanya dalam sekejap balik lagi. Gitu. Satu dunia pun langsung berspekulasi saat harga drop pasti. Bener juga. Iya kan? Iya. Sekarang kita bayangin. Heeh. Kalau kita selalu nyiapin dana lebih di account kita. Iya. Tiba-tiba market drop nih. Iya. Kan gak usah bayangin lah, ini saya lakuin persis. Ceritain kalau ini. Iya, ceritain. Ini anggaplah trading hack gitu Iya. kan. Saya ngelakuin. Bahwa saat market drop gitu kan. Berhubung saya dari awal trading dari tahun 2011. Nggak pernah saya ketemu market drop lebih dari 2.000 pips. Oke. Nggak pernah drop lebih dari 2.000 pips. Oke. Di pair apapun juga. Oke. Pair-pair yang umum ya, kita ngomong Iya. forex dan gold nih. Sehingga saya berani untuk berspekulasi di situ. Iya. Dasar teknikalnya sih nggak ada. Kalau menurut saya itu nggak sepenuhnya spekulasi sih ya. Iya, atas dasar dari 2011 sampai detik ini Iya. nggak pernah lebih dari 2.000 pips. Ah. Tapi setelah itu baliknya cepat. Iya. Iya kan? Iya. Yang berarti saya siap nih. Benar. Saat momentum itu ada, opportunity itu ada, saya siap untuk langsung masuk. Iya benar. Saya ambil bahkan dengan resiko yang lebih besar. Bahkan dengan resiko yang lebih besar. Resiko yang lebih besar. Karena itu momen yang belum tentu 2 tahun sekali, belum tentu 5 tahun sekali muncul. Ambil aja. Oh. Kalau mau turun lagi, turun berapa pips sih? 200 pips, 300 pips. Iya. Ya sudah. Saya dapetnya ribuan pips. Benar sih ya. Gitu loh. Namanya balik lagi kenceng ya. Iya, ya, makanya saya bilang di momen itu emang saya setengahnya saya berspekulasi. Iya. Analisanya simple dari 2011 sampai sekarang nggak pernah lebih dari 2.000 pips. Iya, paham saya. Benar kan? Saya paham. Yang Iya, pakai modal mepet selalu nyiapin modalnya mepet. Iya. Marketnya lagi drop. Drop nih. Coba top up dulu ya. Kan? Baru mau top up, baru apa? Udah balik harganya. Ya, tahu gitu nggak gini. Bener loh. Saya nggak tahu lah. Mungkin bagi kalian yang tradingnya cukup lama dari tahun 2014, tahun 2015 ngerasain zamannya Brexit. Iya, Serius iya. loh. Itu kayak kita kedip gitu doang nih. Harga udah balik lagi. Secepat itu ya? Kenceng banget baliknya. Oh, ada. Nggak tuh sempet ngomong untuk top up dulu. Oke. Tapi kalau dananya udah dari dalam tinggal klik selesai. Yang ini saya beneran baru tahu nih. Nah, Pantesan dibilangnya trading hack, teman-teman. iya trading hack. Iya, iya, Jadi dua alasan kenapa sih saya tetap menggunakan resiko kecil. Iya. Ya kan? Satu untuk mengontrol psikologi. Benar. Gitu kan, jangan mikir malah dana sebesar itu kenapa lotnya nggak digedein. Iya. Ya kan? Atau dibalik dengan lot segitu dananya aja dikecilin. Iya, benar. Saya nggak suka mepet-mepet karena itu akan mengganggu psikologi. Iya. Jadi saya lebih suka dananya biarin besar. Resikonya saya biarin kecil. Iya. Untuk kontrol resiko,
Karena saya tahu resiko datangnya dari psikologi. Iya. Saat kita masuk area greed and fear. Di situ kita bisa ngerasa aman, Jadi nyaman. kita bisa ngerasa Iya, aman, nyaman, tanpa ada euforia berlebihan, Iya, benar. tanpa ada rasa takut berlebihan, Benar. ya kan? Ya, Tapi juga saya nggak akan miss opportunity. benar. Gitu loh. Benar. Saat memang momentum itu terjadi, yang Ya. kita nggak tahu kapan, Mm-mm. saya nggak akan miss opportunity. Benar. Gitu Benar lah. banget. Tapi jadinya saya nggak tahu ya. Ngomong-ngomong soal opportunity, Ya. jadinya kepikiran yang lain gitu loh. Kalau di kondisi itu bukan bapak orangnya, mungkin di teman-teman yang lain gitu loh. Ini bisa jadi opportunity juga. Mm-hmm. Tapi untuk para oknum, bener nggak? Ntar dulu. Arahin dulu kemana nih? Karena saya ngebayangin Pak, di kondisi itu harga drop, Ya. dana mepet, Mm-mm. udah nggak sempet lagi nih ketemu sama oknum, udah panik. Wah itu mah selesai tuh Pak. Oh pasti kalau Selesai itu. Pak. Selesai di tempat itu Pak. Iya. Enggak lah, kalau oknum gini deh kita jabarinnya sekalian. Kalau oknum Ya. jurusnya apa aja sih? Ya boleh. Nggak jauh-jauh, Will. Kalau oknum itu pertama cuma akan bicara dari sisi profit, dan profit. Pasti. Iya kan? Ya. Mereka justru akan menyarankan, oh pakai modalnya besar, lotnya juga harus besar. Saya tahu nih. Saya pernah dikasih tahu udah ada paketannya Pak. Kalau paketan? modal 10.000 pakai 1 lot. Kalau modal 1.000 pakai 0,1. Mm-mm. Kalau modalnya 100 pakai 0,01. Kok bisa kayak gitu ya? Dijelasin nggak kenapa? Enggak lah. Yang penting itu paketnya. Kalau Anda memiliki dana sekian, gunakan lot sekian gitu. Pantas oknum disebutnya ya. Yang saya bingung, wah, sampai bisa dipaketin begitu loh Pak. Iya, namanya juga oknum ya. Namanya juga oknum, jadi baik. oknum. Bingung kan? Karena namanya oknum kan gini. Modal 10.000 pakai 1 lot. Ya. Dia akan ngomong kan, kalau nggak kayak gitu kapan profitnya, kapan kayaknya. Benar. Profitnya biar berasa. Iya, benar. Gitu kan? Benar. Tapi giliran lagi loss, panik kan? Panik. Giliran lagi panik. Wah, oknum kesempatan untuk jualan lagi. Ini dia. Gitu loh. Jadi Jadi Pak, saya tahu kalau lagi loss. Bentar dulu Pak. Harus saya sebutkan kalau ini. apa tuh? Biasanya kalau teman-teman datang dalam kondisi lagi loss, putus asa dong. Bingung dong. Betul, Metode betul. saya sudah tidak memban. Iya. Saya loss. Dana nyangkut dikit. Sisa dikit. Eh, Ketemu sama oknum. Solusinya Bapak harus top up lagi Pak. padahal dia juga yang bikin loss. Kan kacau kalau itu. Iya dong. jadi gini teman-teman, gampang. Tadi kita sempat bahas greed and fear ya. Ya benar. Oknum akan selalu bermain di area itu. Ya. Akan selalu bermain di area itu. Kenapa mereka menyarankan lotnya besar, modal besar, lot besar, Ya. benar kan? Karena nggak mungkin lah kita trading nggak pernah profit. Iya ya. Iya, Simple ngomong, Iya. gitu kan? Mau oknum-oknum yang jualan signal, kayak mau oknum-oknum yang jualan membership, kayak Benar. oknum-oknum jualan edukasi nggak jelas, Iya, padahal cuma isi Google, Benar. benar kan? Iya. Ya namanya pola, semua pola ada berhasil ada gagal gitu loh. Iya. Tapi saat lagi berhasil, metodenya gitu kan, yang seakan-akan metode bombastis itu lagi profit. Orang ngelihatnya kan, ih profitnya besar banget ya. Kenapa nggak dari dulu saya kenal Forex ya? Iya benar. Hebat ini orang. Kan orang akan mulai berfantasi kan. Iyalah. Coba tadi dana sekian, coba tadi lotnya sekian, dan seterusnya. Iya. Secara sengaja mereka akan giring. Ya. Ya kan korban-korbannya ini karya greed, Benar. karya serakah, karya tamak. Benar. Kenapa? Saat orang masuk di area ini orang mau mengulang, Iya. kepikiran terus dan akhirnya mulai keluar teori yang enggak. Iya benar. Benar kan? Benar. Sampai pada waktunya terjadi loss besar. Iya. Saat terjadi loss besar, panik, ketakutan. Tadi Bill bilang putus asa, Itu salah. betul kan? Iya. Orang saat putus asa itu nggak bisa berpikir jernih, Oh iya. benar dong? Benar. Nggak bisa berpikir jernih. Tadi Bill bilang, Pak top up aja lagi, Iya. market akan balik lagi. Waduh, Benar. itu kata-kata yang ditunggu-tunggu. Oh bener ya, market akan balik lagi. Oke deh, saya top up lagi. Ini dia harapan untuk saya. Kapan balik laginya? Enak aja ngomong. Bener kan? Iya benar. Atau dibilang, oh kemarin loss di situ ya. Saya ada paketan membership yang satu lagi. Kalau di sini membershipnya gayanya scalping. Memang sih lebih mahal, tapi lihat nih profitnya lebih gede. Capek amat nih mau Bener kan? begini.
Bener dong. Di sisi oknumnya lumayan, membership satu lagi laku. Iya. Komisi makin banyak kalau jualan yang scalping. Bener kan? Iya benar. Loss-nya makin banyak, makin ketergantungan sama si oknum. Benar. Si oknumnya makin disayang sama brokernya. Benar. Gitu kan? Benar. Atau kalau bukan membership, oh saya juga ada nih buku-buku gitu kan, atau edukasi-edukasi yang lainnya, belajar dulu di sini. Iya. Atau signal-signal saya punya yang lain lagi. Iya. Terakhir pasti bakal bilang gini, tenang Pak, mau Bapak los bagaimanapun saya masternya. Ya gitulah kurang lebih. Gitu, jadi jangan kaget itu loh. Saat dikasih seakan-akan janji manis, beneran profit. Ya emang pola apa sih yang nggak pernah berhasil? Pola apa sih yang nggak pernah profit? Lempar kancing aja bisa profit. Sebenarnya oknum itu one stop solution Pak. Hah? One stop solution. Kok One stop solution menghabiskan duit Anda. one stop solution menghabiskan duit Anda? Saya suka kata-kata itu. Bener dong. Yang namanya oknum adalah one stop solution menghabiskan duit Anda semua. Iya. Oke? So it's now or never and change your life. Bye.